Iya, kalau itu pilihan terbaik buat kamu, jalani. Jadi itu intinya adalah kedua orang tua saya itu, mama saya itu dulu adalah Islam. Sekarang ikut papa ke Katolik, dan anak-anaknya dari kecil mengikut Katolik. Nah, sedangkan saya dari kecil setelah lahir saya diasuh oleh mbak saya yang dari keluarga mama yang Islam. Nah, sempat sampai kelas 3 SD itu saya emang beragama Islam. Pada saat itu memang saya sholat dan lain-lain, masih ngikutin kultur agama Islam. Nah, setelah itu saya dibawa sama orang tua ke Jakarta. Nah, dari situlah saya akhirnya karena orang tua Katolik, jadi saya ikut Katolik. 9 tahunan, 9 tahun, 10 tahun lah mungkin Ustadz ya. Nah, mungkin akan mengikuti ajaran orang tua, dan pada akhirnya saya merasa kayak kurang gitu, kayak ada yang kurang dari saya, karena saya selalu bertanya nih, jujur saya ini ya, maksudnya yang jadi pertanyaan saya dari dulu sampai sekarang, kalau di Katolik itu kita ada namanya hanya sekolah minggu dan ibadah cuma sekali. Dan mungkin kalau di Islam itu kan maaf kalau saya salah, 5 waktu itu kan wajib hukumnya. Nah, sedangkan di Katolik itu sendiri tidak ada tuh yang namanya 5 waktu. Jadi kayak ya udah terserah, lu mau berdoa kapanpun itu akan diterima gitu. Saya itu orang yang nggak bisa cepat tidur kalau lagi ada masalah atau lagi stres, Ustaz. Karena asal boleh tahu, saya bisa tidur itu azan subuh, saya baru bisa tidur. Itu nggak tahu dari dulu itu masalah saya. Karena setelah dengar itu saya kayak sebenarnya aneh sih. Cuma kayak itu yang saya dapat sih. Di kita itu ada istilahnya, di setiap agama masing-masing kan punya doa masing-masing untuk setiap ada masalah kan. Di Katolik sendiri itu pun kita ada yang namanya doa Rosario dan 10 kali Salam Maria dan 10 kali Bapa Kami. Nah, itu tuh sebenarnya apa ya, jatuhnya kayak tahajud sih kalau di Islam itu ya. Nah, yang saya bingung itu setelah saya berdoa jam 12 sampai pokoknya selama saya sampai capek, itu tuh pikiran masih belum tenang, masih belum bisa tidur nih, belum bisa nutup mata. Setelah azan itu kayak sambil nyium keluar, sambil nyium hawa pagi, hawa subuh, udah itu kayak damai aja, terus udah langsung itu saya bisa istirahat, kayak tidur nyaman. Saya dapat di situ vibe-nya. Contoh case-case setiap saya ada masalah ataupun itu saya nggak tahu sih, kayak masih ada yang kurang itu satu, terus kayak nggak tenang, saya nggak tenang gitu. Nah, saya bisa tidur, makanya saya bingung nih, dalam diri saya masih bingung, saya masih mencari gitu. Saya kan nggak sholat, saya nggak ini, cuma saya bisa tidurnya gitu setelah azan subuh, itu aja. Jadi kayak kenapa saya setelah dengar itu yang paling menurut saya kumandang paling indah tuh di subuh. Nah, itu tuh satu. Terus kultur agama itu sendiri, karena saya jujur mungkin dari selama sejauh ini saya beragama Katolik itu
untuk apa ya, bersyukur dan berdoa secara 5 waktu itu sih kayaknya Tat. Allah itu emang Allah Bapa yang di surga itu, kalau di kita ya, itu Allah Bapa yang di surga itu ya Allah, cuma satu. Nah, Yesus itu cuma perantara. Nah, itu menurut saya, dari dulu saya mengimani itu. Nah, karena saya bilang tadi di ayat kita itu kan ada dibilang, barang siapa yang tidak melalui aku, tidak akan menyampai kerajaan Allah Bapa yang di surga. Jadi, kebenaran. Jadi saya berdoa melalui Yesus dulu, akan disampaikan ke Allah Bapa. Saya tetap percaya Allah itu ada, tapi bukan Yesus. Dari dulu saya menyikapi itu kayak gitu. Karena orang bilang Tritunggal Maha tuh, ya kalau dibilang itu kan cuma sebutan lah, anak Allah, anak Tuhan. Cuma kalau dibilang Maria mempunyai anak tanpa hubungan intim, menurut saya itu ya mukjizat sih. Itu ini yang Tuhan kasih sebenarnya. Sudah jauh-jauh hari itu, Ustaz. Saya siap menerima konsekuensinya seperti apa. It's okay. Berarti saya punya prinsip dalam hidup saya, keputusan yang sudah saya ambil, saya tidak akan menyesalinya sih, Ustaz. Itu. Iya, kalau itu pilihan terbaik buat kamu, jalani. Itu orang tua saya kayak gitu. Jadi dia tidak terlalu memaksakan kehendaknya, karena anaknya sudah pada besar kan, dewasa. Jadi kayak ya udah, keputusan kamu tanggung resikonya sendiri. Karena saya percaya, saya pernah hidup bersama dalam Islam yang bukan seperti itu, Ustadz. Ya, saya pernah di Islam dengan ajaran Mbah Kakung saya, makanya saya tidak melihat Islam seperti itu. Jauh, nggak ada pikiran seperti itu. Itu oknum kalau saya bilang. Itu kepentingan oknum lah, yang ya mungkin bisa untuk memperkeruh atau memecah belah situasi. Ya itu sih, kalau menurut saya itu bukan Islam, Ustaz. Jadi kalau Ustaz tanya framing tentang itu, di diri saya itu nggak ada sama sekali. Islam bukan seperti itu, Ustaz. Karena saya tahu apa yang Mbah Kakung saya ajarkan tentang Islam seperti apa. Itu aja sih. Karena Mbah Kakung saya itu tipe orang yang kebetulan beliau adalah tokoh di kampungnya. Jadi kayak kayak ya tokoh lah di kampungnya itu, kayak paguyubannya. Nah, beliau itu saya lihat orang yang tidak pernah marah malah sama orang. Saya ada kejadian perampok itu, saya waktu kecil saya dengar dia bilang rumah itu dibobol, dimaling, dirampok. Mbak saya cuma ngomong kayak gini, ya udah, ke mama saya dia bilang, ke keluarga dia bilang gini, ya udah, mungkin orang itu lagi membutuhkan. Ini kan bukan punya kita, ini hanya sementara dia. Jadi saya bilang Islam itu dewasa. Saya melihat dari beliau, jadi kayak wah, dan dia kayak Islam yang taat, yang kalau saya kecil tuh saya bilang, ayo kalau setiap maghrib gitu, ayo leh, nenggage, kan? Kalau bahasa Jawanya gitu kan, ayo masjid gitu. Itu saya selalu diajak, subuh selalu dibangunin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa hanya Allah yang layak disembah. Dan saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah.